Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal sifat koligatif larutan, tepatnya di pembahasan latihan soal akhir bab di halaman 30 ya. Jadi di video sebelum-sebelumnya udah kita bahas mulai dari penurunan titik buku, kenaikan titik didih, penurunan titik uap, dan tekanan osmotik. Nah, sekarang ini kita ke latihan soal akhir bab. Ini kenapakan soalnya ada 18, cukup banyak, 30 pilihan ganda teman-teman, sama 6 soal isi. Nah, langsung saja kita ke nomor 1. Nanti kakak bagi menjadi beberapa bagian ya. Langsung saja kita ke nomor 1. Di antara larutan berikut, yang titik didihnya tertinggi adalah larutan. Oke, ini sama seperti pembahasan yang dulu ya di titik didih. Jadi ketika kita mencari titik didih yang tertinggi, konsepnya kan di sini teman-teman. Ini ya, tulis di atas ini ya. Jadi delta TB sama dengan TB larutan min TB0 atau pelarutnya ya. Nah di sini delta TB sebanding dengan TB larutan gitu ya. Kenapa? Karena nilainya sama-sama positif ya. Ini penjelasan lebih detail bisa dibuka di video sebelumnya. Nah karena sebanding, otomatis delta TB ini nanti kita turunkan rumusnya ya. Delta TB kan KB dikali M dikali I. Ini misal elektrolit ya, ada I-nya. Kalau non elektrolit berarti cukup KB dikali M. Nah, delta TB ini juga sebanding dengan M ya. Jadi yang atas ini sebanding ini, jadi ketika delta TB-nya besar, semakin besar, maka TB larutannya juga semakin besar. Begitu juga ketika delta TB-nya semakin besar, maka M-nya konsentrasinya juga semakin besar gitu ya. Ini sebanding. Nah, karena sama-sama sebanding, maka ketika ditanyakan, yang ditanya titik didih larutan yang tertinggi, berarti del TB larutan yang paling tinggi itu didapat dengan konsentrasi molalitas yang paling tinggi. Ini ya. Soalnya sama-sama sebanding ya, TB larutan dia sebanding sama delta TB juga sebanding dengan molaritas. Nah, ini kuncinya teman-teman. Sekarang kita tinggal cari aja molaritasnya. Lah KB-nya gimana mas? Nah, KB-nya kan karena ini pelarutnya semuanya dalam air ya, ini kan air. Jadi KB-nya ya kita anggap 1 gitu aja, soalnya sama semua. Perbandingan kan bisa coret gitu ya. Jadi fokus kita ke M-nya. Molalitasnya yang nilainya beda. Seperti itu ya. Langsung saja kita cek di opsi yang A. Opsi yang A, molalitasnya sama dengan, molalitas kan gram per mr dikali 1000 per Gp gini ya. Mol, nomor opsi A diketuai mol, gram per mr ini kan sama dengan mol kan. Nah, berarti langsung ditulis aja 0,1 dikali 1000 per 1000 juga. Nah, sama ya. Nanti nilai M-nya berarti 0,1 molalitas. Yang A. Sekarang yang B. Nah, yang B ini teman-teman, NaCl ya. NaCl itu termasuk elektrolit kuat. Karena elektrolit kuat, maka rumusnya nanti kita pakai delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Nah, ada I-nya ini teman-teman ya. Berarti nanti
yang jadi acuan KB, KB-nya enggak, kan sama kan? Berarti cuma M dikali I, molaritas dikali I. Nah, I itu apa? I itu faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu rumusnya 1 plus N-1 dalam kurung alfa gini ya. Nah, oke, bentar. Nah, terus di bawah sini aja dulu. I itu nilainya 1 plus N-1 dalam kurung alfa. Nah, ini. Untuk larutan elektrolit kuat, nilai alfanya sama dengan 1. Jadi, elektrolit kuat, nilai alfa sama dengan 1. Nah, N ini apa? N ini jumlah atom. Jumlah ion. Nah, NaCl ketika diionkan, dia akan menjadi Na plus tambah Cl min, gini ya. Berarti jumlah ionnya ada berapa? Na ada 1, Cl ada 1. Berarti nilai N sama dengan 2. Nah, kita masukkan aja. I sama dengan 1 ditambah N-nya 2 dikurangi 1. Untuk elektrolit kuat, alfanya 1 ya, dikali 1. Nah, ini 1 ditambah 2 dikurangi 1, 1. 1 dikali 1, 1. Nah, berarti I-nya sama dengan 2. Itu ya. I sama dengan 2. Berarti untuk yang opsi B, yang kita pakai yang ini ya, M dikali I. Soalnya dia elektrolit kuat, kita pakai rumus Van Hoff yang ditambah dikali I. M dikali I. M-nya itu gram per mr dikali 1000 per Gp dikali I. Gramnya 0,1. mr-nya 58,5 dikali 1000 per Gp-nya 100 ya. Ini 100 gram air dikali I-nya ketemu 2. Nanti dapatnya pakai kalkulator aja. Nanti ketemunya 0,034 molaritas. Nih. 0,1, 0,034. Ingat, kita cari yang M-nya paling besar ya. Nah, selanjutnya nomor 3. Opsi yang C, kita cek. Glukosa. Glukosa itu elektrolit, non-elektrolit ya. Berarti M aja yang kita pakai acuan. Gram per mr dikali 1000 per Gp. Gramnya ada 0,2, mr-nya 180 dikali 1000, Gp-nya pelarutnya 500 ya. Nah, ini 1, ini 2, ini 1, ini 90. 0,2 dibagi 90, nanti ketemunya di bawah sini aja ya. Oke lah. 0,0022. Nanti coba dicek juga ya. Yang D. 0,09 mol urea. Oke. M-nya. Karena mol, udah ada mol ya, berarti ya ini mol dikali 1000 per Gp-nya 500 ya. Oke, Gp aja dulu. Gp. Molnya 0,09 dikali 1000 per 500. Ini bisa coret 1, ini 2. Berarti 0,18
molalitas gitu ya, M. Yang E, glukosa juga non-elektrolit ya. Molalitasnya mol dikali 1000 per Gp. Molnya 0,2, 1000 per Gp-nya 100. Ini 1, ini 10. Nah, ketemunya 2 ya. 2 molalitas. Nah, dari sini terlihat ya. Mana yang paling besar? Yang ini kan, yang E. Ini 2, 0,18, 0,0022, 0,34. Yang A 0,1. Berarti opsi yang tepat yang E. Selanjutnya kita ke nomor 2. Bisa difahami ya untuk mencari I. Jadi ini nanti untuk di nomor-nomor selanjutnya I ini cukup sering muncul. Jadi di pembahasan kita di video sebelumnya kan untuk faktor Van Hoff-nya nggak muncul. Dia semuanya dalam non-elektrolit. Nah di latihan soal ini udah pakai beberapa larutan yang elektrolit kuat. Jadi faktor Van Hoff-nya dia muncul di dalam rumusnya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 2. Tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius sebesar 31,84 mm Hg. Untuk mendapatkan larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh 27,86 mm Hg pada suhu 30, ke dalam 630 gram air harus dilarutkan glikol sebanyak berapa gram? Oke. Ini kakak hapus sedikit ya. Ini ya. Udah dicatat dulu ya nanti. Di stop dulu videonya, boleh dicatat atau di foto lah. Nah ini biar, nah seperti itu. Oke, kita tulis dulu ya yang pertama. Tekanan uap air. Tekanan uap air itu P0 ya. P0-nya 31,84 mmHg. Untuk mendapatkan larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh. Nah berarti dia tekanan uap larutan kan, P-nya nilainya 27,86 mmHg. Ke dalam 630 gram air harus dilarutkan. Air kan, air di situ sebagai pelarutnya ya, berarti Gp. Gp-nya 630 gram, mR-nya dia punya air 18 ya. Nah, glikol, berapa glikol yang harus dilarutkan, berarti GT-nya ya ditanyakan. Nah, GT-nya ada berapa ini? Dia MR-nya punya 63. Nah, seperti itu teman-teman. Karena kita disuruh mencari GT, berarti kita pakai rumus yang P aja ya. P sama dengan P0 dikali XP. P sama dengan P0 dikali XP itu NP per NP plus NT. NP-nya berapa? Kita kerjain dulu ya di sinilah. NP Gp per MR. Gp-nya tadi 630, MR-nya ada 18. Ketemunya 35. Nah, NT-nya gram per MR. Ini yang ditanyain ya. Gramnya kita cari. Nah, ini yang kita cari. Jadi NT-nya biarin aja dalam NT, nggak masalah. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. P-nya ketemu 27,86. Sama dengan P0-nya 31,84. NP-nya ketemu 35 ya. 35 per 35 plus NT. Nah ini matematis saja. Kalau kakak lebih suka yang ini, kakak oper ke sini ya.
Sebenarnya kalau teman-teman mau yang 31,8 dipindah ruas ke kiri juga bisa. Cuma nanti angkanya terlalu kecil desimalnya. Jadi karena kakak pakai kalkulator, jadi ya lebih suka yang ini. Biar angkanya nanti kita tidak membulatkan, biar lebih pas hasilnya gitu ya. Berarti nanti 27,86 dikali 35 plus NT sama dengan 31,84 dikali 35. Nah, sama dengan ini ya. Terus di samping sini. Ini dikali silang ya, ini sama ini ya. 27,86 dikali 35, diketemunya 975,1. Oke. Nah, ini rumus yang kita pakai. Udah hafal kan ya, udah tahu sebelumnya, ini kakak ilangin aja ya. Nah, biar nggak mengganggu. 975,1 ditambah 27,86 NT. Sama dengan, itu dikaliin ya, 31,84 dikali 35, diketemunya 4,4. Nah, 1114,4 titik di sini. 27,86 NT sama dengan, pindah ke sini ya, 1114,4 dikurangi 975,1. 27,86 NT sama dengan 139,3. Nah, sekarang NT-nya sama dengan 139,3 per 27,86. Ini nanti ketemunya bulat teman-teman. Hasilnya 5. Nah, ini masih NT ya. Yang kita tanya, yang ditanyakan gramnya kan GT-nya. Berarti GT sama dengan NT dikali MR. NT-nya tadi 5 mol ya, MR-nya tadi 63. Nah, dapatnya nanti 315 gram. Ini teman-teman, opsi yang E. Gitu ya. Jadi kita masukkan rumusnya, mungkin nanti permainannya ya di matematikanya aja yang di bagian sini. Nah, ini yang agak ribet sedikit, kalau nggak pakai kalkulator agak susah ngerjainnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, nomor 3. Larutan NaCl 0,4 molalitas membeku pada suhu minus sekian. Oke. Jika Kf air 1,86, maka dapat diperkirakan NaCl di dalam air terurai sebanyak, nah ini, terurai sebanyak berapa? Ini kaitannya sama I teman-teman, faktor Van Hoff lagi. Terurai itu dia masuknya ke derajat ionisasinya, dia terurai berapa persen. I kan rumusnya 1 plus N-1 alfa gini ya. Nah, alfanya ini yang ditanyakan. Dia derajat ionisasinya atau terurai sebanyak berapa persen gitu ya.
Loh Mas, bukannya NaCl itu elektrolit kuat. Elektrolit kuat kan alfanya 1. Nah, karena di sini dia ditanyakan, berarti alfanya kita tidak anggap ke dalam 1. Kita tidak anggap dia nilainya 1. Misal dia nggak diketahui, nah kita bisa anggap karena dia elektrolit kuat, maka alfanya 1. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masukkan delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Delta TF itu rumusnya ini ya. TF0 itu TF pelarutnya. Di sini kan air ya. NaCl larutan, NaCl kan di dalam air kan dia. Nah, ini di dalam air. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius dikurangi minus 1,448 gitu ya. Nah, oke, ini panjangin lah. Nah, KF-nya nilainya 1,86. M-nya dari ketahui ya. Nah, ini 0,4. 0,4 dikali I. Minus ketemu minus, plus ya. 1,448. Nah, ini 184 dikali 0,4. Nanti ketemunya 0,744. 0,744 dikali I. I-nya ketemu dibagi ya 1,448 per 0, nah gini aja. Kalau kalian bingung, takutnya bingung gini ya. 1,448, nah ini ke sini per 0,744. Nah, gini aja I. Baru kakak balik ya, nanti I-nya ketemu 1,946. Ini I-nya. Sekarang kita masukkan ke rumus Van Hoff yang ini ya. Nah, terus di bawahnya sini aja. Nah, gini. I sama dengan 1 plus N-1 alfa. I-nya ketemu 1,946. 1, N-nya, NaCl, ini seperti soal sebelumnya ya. NaCl itu kan terurai menjadi Na plus Cl min kan. Ini satu ion, berarti totalnya ada 2. Min 1 alfa. 1,946 sama dengan 1 plus 2 kurangi 1, 1 dikali alfa, 1 alfa atau kita tulis alfa. Nah, alfanya di sini ya. 1,946 dikurangi 1, ketemunya 0,946 sama dengan alfa. Nah, ini ketemunya. Karena dijadiin persen kan per 100 ya. Berarti ya 94,6%. Nah, ini teman-teman. Opsinya berarti yang E. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Untuk yang nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita banyak bermain dengan I, faktor Van Hoff, teman-teman. Sebentar, ini kakak. Kita bakal butuh banyak space, jadi kakak ambil di sini ya. Nah, gini. Di antara larutan berikut yang mempunyai titik beku paling tinggi. Oke, titik beku paling tinggi. Titik beku itu TF larutan. Ini ya, yang paling tinggi. Yang mana? Kita ke konsepnya, ini teman-teman konsepnya. Nah, rumus ini lagi. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF larutan. Nah, berbeda dengan delta TB ya. Kalau delta TB di nomor sebelumnya tadi, itu kan sebanding. Kalau ini dia tidak sebanding, teman-teman. Nah,
Kenapa tidak sebanding? Soalnya ini ada minus. Gitu ya. Jadi semakin delta TF-nya semakin tinggi, maka minusnya semakin kecil. Kalau delta TF-nya semakin kecil, maka minusnya semakin tinggi. Gitu ya. Ini udah kakak jelasin juga di video sebelumnya. Bisa dicek lagi ya penjelasan lebih detailnya. Nah, karena tidak sebanding, sekarang kita cek delta TF-nya. Delta TF kan rumusnya KF kali M dikali I. Gini ya. Kenapa pakai I? Soalnya nanti kita bermain sama elektrolit kuat ya. Larutan elektrolit kuat. Nah, jadi kakak masukkan sekalian. Delta TF di sini sebanding sama M sama I. Gitu kan? Jadi ketika delta TF-nya semakin besar, maka M kali I otomatis nilainya juga semakin besar dengan KF yang sama ya. Sehingga ketika delta TF sebanding dengan M dikali I konsentrasinya, dan delta TF berbanding terbalik dengan TF larutan, maka TF larutan berbanding terbalik dengan M sama I, gitu ya. Jadi ketika TF larutan semakin tinggi, ini bakal didapat jika nilai M dikali I semakin rendah. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita cek aja M dikali I yang paling rendah. Opsi A. Oke, sebelumnya kita identifikasi dulu. Na2CO3 ini maksudnya elektrolit kuat, teman-teman. Elektrolit kuat. Alfanya dia nilainya 1 gitu ya. Alfa sama dengan 1. Yang B ini maksudnya elektrolit lemah. Nah, kalau elektrolit lemah, alfanya dia tidak sama dengan 1. Terus berapa, Mas? Nah, ini karena di soal tidak diketahui, nanti kita sesuaikan saja lah. Tapi nanti opsinya bukan B kok, jadi aman. Kalau kita anggap nilainya dia non elektrolit juga kurang tepat kan, soalnya dia maksudnya elektrolit lemah. Alfanya itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau non elektrolit kan dia nggak punya alfanya ya. Seperti itu. Tapi kita abaikan nggak masalah untuk yang ini. Soalnya nanti jawabannya juga bukan yang B, jadi nggak perlu khawatir ya. Glukosa ini non elektrolit. MgNO2 ini maksudnya elektrolit kuat. Kuat. Alfanya sama dengan 1. CuSO4 dia garam. MgNO2 ini juga garam. Na2CO3 ini juga garam. Masuknya juga elektrolit kuat. Alfanya juga sama dengan 1. Gini ya. Nah, karena banyak yang elektrolit kuat, nah nanti kita sering pakai M dikali I gitu. Sekarang langsung kita cari ya. Yang A. Na2CO3. Nah, ionnya ada berapa ini? Ini kan kalau terurai dia menjadi 2Na plus ditambah CO3 2- ya. Nah, Na ada 2 ion, CO3 1. Maka nanti nilai N sama dengan 3 gitu. Nah, ini teman-teman, untuk yang elektrolit kuat itu nilai N sama dengan I. Jadi, nah kita cek yang di opsi nomor 3 ini ya. Opsi, oke, jangan-jangan gini-gini. Kita tulis di sini aja. Biar nanti kita nggak ngerjain semuanya. I kan rumusnya 1 plus N-1 alfa, gini ya. Ketika N-nya 3, 1 plus 3 min 1 untuk larutan elektrolit. Elektrolit kan alfanya 1. Maka 1 plus 3 dikurangi 1, 2. 2 dikali 1, 2. 1 ditambah 2, 3 kan. Nah, I sama dengan 3 juga. Nah, hapus ya.
Jadi, untuk elektrolit kuat, itu nilai I sama dengan nilai N. Karena yang mempengaruhi itu sejatinya nilai alfanya ini, teman-teman. Nah, seperti di nomor 3 ini ya. Yang berpengaruh nilainya alfa. Ketika alfanya kok 1, maka nilai N sama dengan nilai I-nya. Bisa dipahami ya? Ini yang A tadi. Berarti untuk M, kita kan tadi nyari M dikali I ya. M dikali I. M-nya 0,3. Dikali I-nya 3, ketemunya 0,9. Loh Mas, itu kan konsentrasinya molaritas M besar, yang dipakai kan molalitas gitu ya, mungkin kalian bertanya. Nah, karena di sini dia dilarutkan dalam air atau enggak diketahui lebih lanjut, jadi kita bisa anggap mau konsentrasinya sama. Anggap aja dia sama-sama dilarutkan dalam air. Air itu kan massa jenisnya 1 ya. Jadi 1000 liter atau 1000 mil air itu sama dengan 1000 gram air. Jadi massa 1 liter itu sama dengan massa 1 kilo. Jadi ya sama saja, enggak masalah gitu ya. Ini konsentrasinya. Oke, maaf. Selanjutnya di opsi B. Opsi B tadi kita abaikan aja ya. Kalau mau dikerjakan juga nanti kurang valid. Oke lah, biar kalian enggak tidak bertanya-tanya. CH3COOH kita kerjain aja ya. Dia terionisasi menjadi CH3COO min plus H plus. N-nya sama dengan 2. Kan 1 ini, 1 kan. N sama dengan 2. Nah ini, kita nggak bisa anggap I-nya sama dengan 2. Sebenarnya nggak bisa. Karena alfanya kan dia tidak 1 ya. Nah ini yang jadi salah sebenarnya teman-teman. Anggap aja nanti I-nya tidak 2, ya kita anggap di bawahnya lah 1,5 gitu aja ya. Nah gini aja. Kita anggap aja seperti ini. Nanti kita kerjakan M dikali I. M-nya 0,5, I-nya 1,5. Ini ketemunya nanti 0,75 polaritas. Kalau non elektrolit itu nanti ketemunya 0,5 gitu ya. Kan dia nggak pakai I. Kalau dia elektrolit berarti ketemunya 1 gitu ya. Oke, antara itu ya. Yang C, glukosa itu non elektrolit. Oke, ini kita abaikan aja yang ini. Nah, berarti M, I-nya kan 1 dia, atau enggak ada lah, enggak pakai I. 0,8. Oke. Kemudian MgNO3 yang D. MgNO3 2 kali. Dia terionisasi menjadi Mg2 plus 2NO3 min. Nah, ini ada 2 ion, yang ini ulangi, yang ini 1 ionnya ya. Yang ini ada 2, maka nanti total N-nya sama dengan 3. I-nya juga 3 ya. Sama dengan 3. Nanti M dikali I, M-nya ada 0,2 dikali 3. Ketemunya 0,6 molalitas. Terakhir yang E, CuSO4 terion menjadi Cu2 plus SO4 2 min. N-nya 2 ya. Cu-nya 1 ion, SO4 2 min juga 1 ion. N sama dengan 2, I-nya juga sama dengan 2. Nah, M dikali I sama dengan 0,2 dikali 2. Ketemunya 0,4. Nah, kita kembali ke soal yang ditanyakan.
TF larutan yang paling tinggi didapat ketika M dikali I yang paling rendah. Ini ya. Yang paling kecil. Maka yang paling kecil yang mana? Yang E. Ya, opsi jawaban berarti yang E. Kenapa tadi kakak bilang yang B pasti salah? Nggak perlu kita cari. Nah, B tadi kan nilainya, nah ini ya permasalahannya di I ini kan. Misal kita CH3COOH, kita anggap dia non-elektrolit. I-nya sama dengan nggak pakai I ya. Misal nggak pakai I. Maka nilainya kan juga 0,5. Gitu kan? 0,5 aja. 0,5 sama 0,4 masih lebih kecil 0,4. Seperti itu ya. Kalau dia pakai I-nya 2 malah ketemunya lebih besar lagi. Dipahami ya? Opsi yang tepat yang E. Selanjutnya. Tekanan osmotik larutan yang mengandung 3 gram CONH2 2 kali. Itu urea, teman-teman. Jadi ini tuh urea. Mana dia? MR-nya sekian dalam 500 ml larutan yang suhunya sekian. Oke. Urea itu non-elektrolit ya. Berarti kita ya rumusnya tekanan osmotik P sama dengan M RT. Kita nggak pakai I karena dia non-elektrolit. M-nya gram per mr, molaritas ya dikali 1000 per mililiter, dikali R, dikali T-nya suhu dalam Kelvin. Gramnya 3 per 60 dikali 1000 per 500 ya. R-nya 0,082. T-nya dalam Kelvin. Kelvin itu derajat Celcius plus 273 ya. Di situ diketahui 27 ditambah 273 nilainya nanti 300 Kelvin. Oke, ini 300. Ini coret 1, ini 2. Ini 1 dibagi 3, ini dibagi 3 20. Dibagi 2 ini 1, ini dibagi 2 10. 10 dibagi 10 1, ini dibagi 10 3. Nah, 0,082 dikali 30 nanti ketemunya 2,46 ATM. Yang A, teman-teman. Seperti itu, bisa dipahami ya. Selanjutnya nomor 6. Larutan yang isotonis dengan larutan 6 gram urea, MR-nya 60, dalam 500 ml larutan adalah larutan yang mana? Nah, sekarang kita, apa itu larutan isotonis? Ini ya. Larutan isotonis memiliki tekanan osmotik yang sama. Jadi larutan dengan tekanan osmotik yang sama. Yang berarti konsentrasi efektif atau nilai konsentrasinya mereka juga sama, gitu ya. Berarti kalau kita tuliskan ya, tekanan osmotik urea yang pertama sama dengan tekanan osmotik yang kedua. Punyanya ini ya, antara A sampai E. Rumusnya tekanan osmotik kan M dikali R dikali T gitu ya. Yang ini juga sama M dikali R dikali T. Dikali I jika dia elektrolit kuat. Contoh, opsi A ini elektrolit kuat teman-teman. Nanti kita pakai I. Glukosa itu non, BaCl2 ini juga elektrolit kuat. Glukosa atau gula itu non, CH3COOH ini seperti yang tadi ya. Dia nggak ada info lebih lanjut. Kesibukan ini nanti. Gitu aja, oke. Kemudian R-nya. R kan tetapan, nilainya sama, kita bisa coret. T-nya, suhunya sama kan, kita bisa coret juga. Berarti kita tinggal bandingan antara M sama M kali I kalau dia elektrolit. Contoh kita ke opsi A ya. M-nya ini kita cari dulu. Urea gram per mr dikali 1000 per Gp. Gramnya ada, ini biarin M kali I gini aja ya. Gramnya ada 6, mr-nya 60, dikali 1000 per Gp-nya ada 500 ya. 500 mil. Oh, maaf. Molaritas ya, teman-teman. Kita pakai mililiter ya. Mohon maaf.
Oke. Ini kita coret 1 bagi 6 bagi 6 10. Ini dibagi 501 bagi 502. 2 per 10 0,2. Nah ini masih M dikali I. Kita masukkan opsi A ya. Opsi yang A, ini opsi A. 0,2 punya urea, M-nya di situ kan 0,1. I-nya NaCl, NaCl tadi. Ingat terion menjadi Na+ sama Cl- ya. Berarti N-nya punya 2. Karena elektrolit kuat, maka I-nya juga punya 2. Nah, ini kali 2 sama dengan 0,2 juga. Sama ya. Berarti opsi ya tepat yang A. Nanti yang B, C, D, E coba dicek ya. Ada yang sama atau tidak. Oke. Kakak lanjut ke nomor 7. Adanya zat terlarut dapat berakibat. Nah, ini teori teman-teman. Jadi adanya zat terlarut itu di sifat koligatif larutan pengaruhnya apa? Nah ini. Adanya zat terlarut non-volatil yang tidak mudah menguap dalam pelarut murni akan mempengaruhi 4 sifat koligatif. Yang pertama, dengan adanya zat terlarut itu penurunan tekanan uap atau tekanan uapnya menurun gitu ya. Terjadi penurunan tekanan uap. Tekanan uap larutan lebih rendah dari pelarut murni. Opsi A kita lihat, tekanan uap larutan lebih tinggi. Salah ya? Nah ini salah. Oke, kita cek dari opsinya aja nggak masalah. Opsi B, kita lihat, titik beku larutan lebih tinggi daripada titik beku pelarut murni. Padahal titik bekunya, ini ya, penurunan titik beku. Berarti titik beku larutan lebih rendah daripada pelarutnya. Berarti yang B juga salah. Yang C, tekanan osmotik larutan lebih rendah daripada tekanan osmotik pelarut. Nah, tekanan osmotik itu untuk zat pelarut dia tidak mempengaruhi. Larutan memiliki tekanan osmotik. Hanya larutan. Kalau pelarut murni itu tidak memiliki tekanan osmotik. Jadi yang ini juga salah. Dia tidak berpengaruh di tekanan osmotik ya. Titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Nah, titik didih larutan. Kenaikan titik didih. Berarti titik didih larutan dia lebih tinggi dari pelarut. Nah, ini opsi yang tepat teman-teman. Yang D. Titik didih larutan lebih tinggi daripada larutannya. Kalau ini salah ya. Nah, bandingannya sama pelarutnya. Dia lebih tinggi daripada pelarutnya. Bisa dipahami ya? Berarti opsi yang tepat yang D. Untuk nomor 8. Perhatikan beberapa contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan berikut. Ada 5 poin. Penerapan sifat koligatif penurunan titik beku. Nah, di sini ya poinnya penurunan titik beku larutan terdapat pada nomor berapa? Ini kakak tampilin sekalian. Yang pertama, desalinasi air laut. Itu penerapan tekanan osmotik teman-teman. Osmotik balik. Nah ini yang diterapkan di Singapura itu ya. Dia dari air laut dijadikan air tawar. Nah ini dia pakai konsep tekanan osmotik. Kedua, etilen glikol dalam radiator mobil mencegah air radiator membeku di suhu dingin. Nah ini penurunan titik beku. Benar yang B. Yang B, yang opsi nomor 2 gitu ya. Yang C, pembuatan cairan infus. Ini penerapannya tekanan osmotik. Jadi yang 1 salah, yang 3 salah. Yang ada 1-nya salah, ada 3-nya salah, ada 3 salah. 4, garam dapur. Itu penurunan titik beku. Untuk membuat es puter nih ya, ini yang sering dipakai di praktek biasanya nanti di sekolah. Kalau kalian praktek di sifat koligatif larutan, nanti pakainya ini. Kita bikin es puter. Itu konsep dari penurunan titik beku. 1 dan 4. Ada nggak? Oh, ulangi 2 sama 4 teman-teman. Yang C ya. 5 itu tekanan osmotik. Nah, ini garam pada lintah.
Ini untuk mematikan lintah. Kalau kalian digigit lintah, nah biasanya dikasih garam, soalnya nanti air di dalam lintahnya akan keluar, gitu ya. Opsi yang tepat yang C. Selanjutnya kita ke nomor 9. Tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 6,84 gram gula pada suhu 27 derajat Celcius dalam ATM adalah. Oke. Sama yang ditanyakan, ini gula ya. Gula itu non-elektrolit, berarti tekanan osmotik sama dengan M kali R kali T. M-nya gram per mr kali 1000 per mililiter dikali 0,082, T-nya dalam Kelvin. Oke, sekalian kita tulis ya. Ini kan 27 ya, sama seperti yang tadi kan. Berarti derajat Celcius ditambah 273, 27 ditambah 273, nanti ketemunya 300. Nah, 300 teman-teman. Oh, dikali ya. Nah, gramnya 6,84 per mr-nya 342 dikali 1000, volumenya 500 kali 0,082 kali 300. Bagi 501 dibagi 502, ini dibagi 3, 42 ini 1, 3,84 bagi 342 itu 0,02. Nah, bisa ini 0,02 dikali 300 kan 6 jadinya. Dan pakai kalkulator aja, nanti opsi yang tepat adalah 0,984 ATM. Yang A, teman-teman. Nah, seperti itu ya, nanti dicek juga. Dipakai kalkulator boleh. Nomor 10. Perhatikan grafik diagram PT berikut. P itu tekanan, T itu suhu, temperatur. Berdasarkan grafik tersebut, bagian yang menunjukkan proses menguapnya pelarut adalah, oke, ini kakak ambil gambar yang lebih jelas ya. Nah, sekaligus keterangannya. Jadi ketika ketemu diagram yang seperti ini kesini itu P ya, milimeter Hg atau pakai ATM boleh. Yang ini suhu dalam Celcius. Nah, yang atas ini teman-teman, dia maksudnya pelarut murni. Jadi pelarut itu yang bagian atas ini. Nah, yang warna apa ini? Merah, yang kakak warna ini merah ya. Nah, yang hijau ini masuknya larutan. Gitu ya. Itu dulu yang kalian harus pahami. Yang atas itu pelarut, yang bawah itu larutan gitu ya. Nah, ini kan diagram fasa atau biasa disebut diagram fasa. Di sini ada padat, ini cair, wilayahnya cair, di sini wilayahnya gas. Nah, ini dari sini kan cair, atau ketika dia cairan, ini kan cair, ke sini menjadi gas. Nah, proses cair ke gas itu kan menguap ya. Ya kan? Jadi cair ke gas itu menguap. Kalau dari sini cair ke sini padat, cair ke padat kan membeku. Seperti itu ya. Nah, kita bisa aplikasikan ke sini. Jadi, tadi ECF ini ya. Ini kan tadi punyanya pelarut kan. Bawahnya di BG itu punyanya larutan. Nah, dari C ke F, teman-teman. C ke F.
Ini kan dari cair dia ke gas. Cair ke gas kan tadi menguap gitu ya. Ya kan? C ke F ini menguap. Siapa yang menguap? Yang atas punyanya pelarut, yang bawah larutan. Berarti yang menguap si pelarutnya. Berarti ini garis, biasanya pakainya istilahnya garis beku, garis uap atau garis didih pelarut gitu ya. Nah, seperti yang ditanyakan nih, kakak langsung tuju ke sana aja. Proses penguapan pelarut. Penguapan pelarut, tadi kan pelarut kan yang atas ya. ECF ini maksudnya pelarut, menguap itu dari cair ke gas. Cair di C, gas ke F. Nah, berarti yang betul yang D nih teman-teman, C ke F. Seperti itu. Kalau B ke D, kita cek B ke D. Nah ini ya, B ke D. Proses dari cair ke padat. Cair ke padat itu membeku ya. Membeku. Kemudian yang bawah ini kan punyanya larutan. Jadi ini masuknya nanti garis beku larutan. Dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek lagi ya. Seperti itu. Mungkin 10 nomor dulu untuk video kali ini, biar nggak terlalu panjang teman-teman. Nanti di nomor 11 dan selanjutnya kakak sambung di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.